Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah membawa orang kepada Yesus. Ayat bacaan kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 20a. Saudara, Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada dunia dengan memberikan putranya yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 saudara. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib inilah kita diperdamaikan dengan Allah. Karena Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Maka ia pun memberikan tugas dan tanggung jawab kepada setiap kita untuk memberitakan kabar damai ini kepada dunia. Ini sebuah kepercayaan yang tak ternilai harganya. Jadi kita ini adalah duta-duta Tuhan di tengah dunia, saudara. Banyak orang Kristen, orang percaya yang tidak menyadari bahwa dirinya menyandang predikat sebagai utusan Kristus. Sebagai utusan Kristus, kita memiliki tugas untuk bersaksi tentang Kristus dan karya keselamatannya kepada dunia. Inilah pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, yaitu pelayanan pendamaian. Pelayanan pendamaian adalah mengenai bagaimana kita membawa orang lain kepada Tuhan Yesus dan membawa Tuhan Yesus kepada orang lain. Setiap hadir di gereja setiap minggu dan aktif terlibat dalam pelayanan tidak secara otomatis membuat Tuhan Yesus berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Namun melakukan pelayanan pendamaian dengan membawa orang lain mengenal Tuhan Yesus dan menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan orang lainlah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita tidak akan mampu menjalankan tugas pelayanan pendamaian ini bila kita sendiri tidak memiliki kehidupan seperti Kristus. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat yang ke-9. Keberadaan orang percaya seharusnya demikian, saudara. Selalu membawa damai bagi orang lain. Membawa damai berarti mengekspresikan karakter kasih Allah, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan atau membuat orang lain kecewa dan terluka. Saudara, hari-hari ini kita banyak ada dalam situasi yang kadang-kadang kita memikirkan diri kita sendiri. Kita harus jaga jarak, kita tidak bisa berkerumun, kita tidak bisa lagi saling kunjung-mengunjungi. Bukan berarti kita kehilangan kesempatan untuk kita menjadi terang, untuk kita menjadi pembawa damai, membawa kekuatan, membawa sukacita bagi orang lain yang membutuhkannya. Kita bisa melayani mereka, kita bisa menghubungi mereka lewat media sosial yang sudah disediakan bagi kita. Kita bisa menyapa mereka, mendoakan mereka, sehingga mereka merasakan damai dan sukacita ketika kita menyapa dan menghubungi mereka dan menguatkan mereka. Saudara, terlebih di tengah-tengah pandemi ini, saudara, kita tahu banyak orang yang perlu kekuatan, banyak orang yang perlu didoakan, banyak orang yang perlu pertolongan. Inilah waktunya kita menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Inilah waktunya kita mengenalkan ada Tuhan Yesus sebagai sumber segalanya dalam hidup kita. Sumber kekuatan, penghiburan, sumber segala hal dalam hidup kita, sumber kesembuhan.
Apakah kita sudah melakukannya, saudara? Apakah kita masih melihat diri kita sendiri? Mari saudara, mulai pagi hari ini lihat sekeliling kita, lihat saudara kita, hubungi dia. Bisa lewat telepon, bisa lewat video call, bisa lewat Zoom, lewat WA, saudara. Kita memberi kekuatan, kita menghadirkan Kristus dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap kuat, memperkenalkan Kristus, supaya mereka tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama mereka. Bukti bahwa kita sudah menjalankan tugas pelayanan pendamaian ini adalah ketika hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ini waktunya kita bersaksi, saudara. Ini waktunya kita memperkenalkan kasih Tuhan kepada mereka yang kehilangan banyak dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang membutuhkan kekuatan, mari kita datang sebagai pendamai tengah-tengah mereka. Bahkan di tengah-tengah bangsa kita, jangan kita memperkatakan hal-hal yang membuat orang lain resah, ketakutan. Tapi bila kita memberitakan, menceritakan, menyampaikan hal-hal yang membangkitkan dan membangun iman, kekuatan. Biarlah pagi hari ini kita semua menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah utusan-utusan Kristus yang dipakai Tuhan, yang diutus Tuhan untuk menjadi saksi bagi setiap orang yang kami jumpai. Memperkenalkan Kristus bagi mereka, sehingga mereka boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan, pakai kami supaya kami menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.